Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO dan masih membahas dengan topik memaknai peringatan Nuzulul Quran. Tadi Prof juga sudah sampaikan bagaimana peristiwa terjadinya Nuzulul Quran di bulan Ramadan, dan Prof bisa menyampaikan apa sih yang seharusnya kita lakukan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri pada bulan Ramadan, khususnya di Nuzulul Quran ini, Prof. Baik. Bahwa peristiwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah tanggal 17 Ramadan itu tidak ada petunjuk dari Nabi harus kita melakukan apa. Bahkan tidak pernah ada peringatan dulu. Peringatan itu adalah kemudian. Ya. Sebagaimana juga peringatan 27 Rajab ataupun Maulid Nabi. Itu adalah peringatan-peringatan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika menaklukkan, ketika beliau berkuasa untuk menimbulkan semangat keagamaan, maka dimunculkanlah upacara-upacara itu, peringatan-peringatan. Ya, sampai hari ini oleh bangsa Indonesia itu diperingati baik Maulid Nabi, Isra Mi'raj maupun Nuzulul Quran, bahkan dijadikan upacara kenegaraan. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang jelas dari Rasulullah tidak ada. Yang ada petunjuk itu ialah pada malam Lailatul Qadar. Nabi berbiasa beretikaf di masjid full, ya 10 hari Ramadan itu. Yang kedua juga Nabi memperbanyak sedekah dan memperbanyak zikir serta beramal baik lainnya di bulan Ramadan itu, di akhir bulan Ramadan. Sehingga diharapkan bahwa dia berbuat baik itu pas di malam Lailatul Qadar yang penuh barokah. Maka itu yang ada petunjuknya, Neng, ya. Jadi kalau kita mau beramal melebihi kebiasaan hari-hari di bulan Ramadan, ya menjelang 10 hari itulah. Di antaranya adalah iktikaf di masjid, banyak membaca Quran, banyak sedekah, dan banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, mencintai pengampunan, fa'fu anni, ampunilah kami. Nah, ampunilah saya. Itu mungkin yang harus diperbanyak katanya di bulan Ramadan itu, sambil kita banyak berbuat baik, kebaikan pada orang lain. Baik melakukan kebaikan melalui perilaku, tindakan, ucapan, maupun juga dengan harta yang kita miliki. Itu mungkin. Baik, tentunya sangat penting dalam peringatan Nuzulul Quran ini kita meningkatkan iman dan takwa kita. Tadi salah satunya itikaf atau berdiam diri, memperbanyak ibadah kita tentunya ya, Prof ya. Prof, kalau membahas tadi mengenai malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan ya, Prof. Nah, apakah juga esensi atau dari pahala yang kita dapat juga akan semakin lebih besar, Prof? Ya, itu sebetulnya khairum min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Ada yang menafsirkan, ya tadi kalau beribadah kita dinilai sama dengan ibadah 1000 bulan. Ada juga yang menafsirkan bahwa khairum min alfi syahr itu adalah Al-Qurannya sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu ialah malam yang penuh keberkahan, dilipat gandakan amal, kata para mufasir, ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa malam itu turunnya sesuatu yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi bagi kita, bagi warga Muhammadiyah, ya kita pahami betul itu. Kalaupun itu sebagai khairum min alfi syahrin dalam ibadah, ya kita tingkatkan ibadah. Karena Rasulullah SAW melakukan peningkatan baik frekuensi maupun kualitas ibadah pada 10 hari di bulan Ramadan. Dan Nabi pernah memberikan perkataan bahwa kemungkinan di malam-malam ganjil turunnya Al-Quran itu. Oleh karena itu ya bagi kita mau diambil yang mana? Diambil yang pertama, pengertian tentang beribadah yang nilainya lebih baik 1000 bulan, atau pengertian Al-Quran itu sendiri lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan berarti
1000 di sini kan menunjukkan 1000 bilangan banyak ya. Tidak terbatas, bilangan yang sangat banyak. Oleh karena itu kalau Al-Quran lebih baik dari nilai dari 1000 bulan, ya kita melakukan kajian Al-Quran secara baik tadi ya. Memahami betul isinya dan juga mengamalkan sedapat mungkin. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mastata'tum, semampu kamu. Jadi kita semampu kita mengamalkan Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang gampang oleh kita lakukan seperti akhlak ya. Bersabar, terus juga jujur, taat pada agama dan aturan-aturan dunia, terus juga menjadi dermawan dan menjadi orang yang sering mengintrospeksi diri ya. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin. Ya, jadi bagi kita kaum muslimin, Al-Quran itu merupakan satu petunjuk yang betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya menjadi bacaan saja. Nah, memang bacaan bagus, tetapi praktek atau pemahaman terhadap Al-Quran itu yang lebih bagus lagi. Ya. Dan itu akan membimbing kita menjadi orang yang muslim yang sempurna, muslim yang baik. Gitu. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi dengan Lailatul Qadar. Baik, Prof. Sebetulnya menjadi muslim yang sempurna atau paripurna juga sangat mudah begitu, yang juga diajarkan oleh Allah, apalagi dalam momentum Ramadan ini ya, Prof. Ya, kita sedapat mungkin lah. Yang mudah aja, yang mudah. Kalau yang susah seperti perang itu kan susah ya. Ini yang mudah saja yang dapat kita lakukan. Berbuat baik. Banyak Al-Quran itu yunfikuna fissarai wadara wal qaziminal ghaid wal afina nasir. Berimpak, tidak kenal waktu, ya, tidak kenal kondisi. Yang kedua menahan marah. Yang ketiga memaafkan manusia. Itu kan banyak ya praktek-praktek yang bisa kita lakukan dalam Al-Quran. Itu yang bisa yang kita lakukan. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya tadi mengenai Nuzulul Quran, Prof. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.